biniyatil ridha'illah wa ala niyatil futuh wa rusukh wal mutabadil asulah al-jasad wal ruh wa ila hadna bil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi wa bi'ulumihi fid darain. Amin radhiyallahu anhu. Athamina asyara. Hari nu ke-18, madza yajibu 'alaika li ustadika. Ma ari naon da eta ari ma yajibu eta wajib. 'Alaika ka anjeun li ustadika pikeun guru anjeun. Ayyuhal waladu, hei ingat budak, al-adibu anu sopan santun, anu boga adab. Kama seperti perkara anna walidaika saestuna ibu rama anjeun allazi anu yurabbi anu ngurus itu lazi jismaka kana diri anjeun lahu eta tetep pikeun allazi haqqun ari aya hak azimun anu pohara anu gede. Alaika anu tetap mistika anjeun bakadzalika maka eta tetap seperti itu pamana itu nanti kawalidaika ustaduka ari guru anjeun allazi anu yurabbi anu ngurus allazi atawa ustaduka ruhaka kana ruh anjeun wa yuhadzibu jeung anu mereskeun itu lazi akhlaqoka kana akhlak anjeun wa yunawiru jeung nyaangan itu ustaz fikraka kana pikiran anjeun wa yu'allimu jeung ngawuru ustaz ka anjeun al-ilman nafi'a kana ilmu anu manfaat lahu eta tetep pikeun ustaz haqqun ari aya hak kabirun anu gede alaika anu tetep misti ka anjeun. Wayajibu maka wajib atuh wajib alaika ka anjeun naon antuhibba yen mika cinta anjeun ka ustaz
Wa tu'azzima jeung ngagungkeun anjeun ka ustaz. Wa tu'amila jeung bergaul anjeun ka ustaz bihadhil adabi ku ieu pirang-pirang adab-adaban. Al awal ari nomor kahiji etaan tul'ina yen patuh anjeun linasaihi kana pirang-pirang nasihat ustaz wa takhdo'a jeung yen kudu DP anjeun handap asor anjeun li awamirihi kana pirang-pirang parentana ustaz. La khaufan lain karena sieun minal azab minal iqabi tina panyiksa walakin jeung tatapina riyaman karena ngadegkeun bil wajibi kana kewajiban an ikhlasin anu tetep tina keikhlasan min qalbika tina hate anjeun kama seperti yen yul'inu patuh saha almaridu anu tedamang jalma nu gering lil tabibi ka dokter asy-syafiqi anu nyaahun batas taqbila maka madep anjeun kullama kana saban-saban perkara yulqi anu nibakeun ustaz ilaika ka anjeun bihusnil isgha'i kalawan alus ngaregepkeun anu wasyukri jeung syukuran wal farahi jeung bunga. Syukur ka mana kitabna kan? Terus sabada beres tentang akhlak ke mana? Ke tetangga. Sekarang madza yajibu alaika li ustadika? Apa kewajiban kita terhadap guru? Bagaimana seharusnya sikap kita, akhlak kita terhadap orang yang mengajarkan kita? Ya, Randy. Gitu. Apakah guru seperti teman kita? Halo, kemana bro? Bro, ajak atau bro? Apa pura-pura dengan guru, pura-pura nggak melihat? Ayah guru. Kalau di jalan ketemu lagi bawa motor, kita bawa motor, lalu kita salib, halo Ustaz, gitu. Maka di sini akan dijelaskan bagaimana kewajiban kita terhadap guru, orang yang mengajarkan kita dari tidak tahu jadi tahu.
orang yang berjasa besar dalam kehidupan kita. Perlu hati-hati, perlu waspada. Jangan sampai kita belajar bertahun-tahun pesantren, bertahun-tahun kita sekolah, dari mulai PAUD sampai kuliah, ya. Sampai kuli kerja. Ternyata selama kita belajar, kita mondok, hasil dari mondok sia-sia. Sia-sia. Makanya di dalam kitab Ta'limut Ta'alim dijelaskan berapa banyak zaman sekarang orang belajar ilmu, menuntut ilmu, tolabul ilmi, sekolah pesantren, tidak hasil ilmu. Jadi itu menang ilmu, nggak menang ilmu. Atau hasil ilmu tapi tidak manfaat. Jangankan oleh kita, sama orang lain pun tidak dicium, tidak dilihat, tidak dipandang, tidak ditilai. Padahal waktu ngaji Alfiyah ketalar. Alfiyah. Gampang lalar Alfiyah. Alfiyah. Oh. Gampang lalar Imriti mah gampang ditalar, nggak perlu sejam. Imriti. Jurumiyah. Berarti bisa dikatakan orang yang kemunduran otaknya kalau nggak nalar, nggak ketalar jurumiyah. Nggak ketalar dah, segitu ketalar jurumiyah. Waduh, bahaya. Maka dijelaskan di dalam ini kitab Ayyuhal waladul adib. Hei bocah-bocah yang punya adab, yang memiliki etika, attitude, moral, sopan santun. Ini orang ya disebut ya. Ayyuhal waladul adib. Siryadi Ayyuhal waladul adib. Atam Ayyuhal waladul adib. Ya, Irwan Ayyuhal waladul adib. Wisnu Ayyuhal waladul adib. Ruli Ayyuhal waladul adib. Kama anna walidaka. Lain il walidayka tadinya, walidaka indung bapak anjing, ibu rama anjing. Salah. Kalau ibu bapak berarti lidaika. Kalau walidaka berarti seorang, bisa bapak, bisa ibu. Sesungguhnya ayahmu, sesungguhnya ibumu, alladzi yurabbi, yang mengurus, yang mengatur, mendidik jismaka, badan kita. Di mana kita sakit, orang tua buru-buru beli obat warung tanpa melihat punya uang atau tidak. Yang penting kita sehat. Padahal orang tua nggak punya duit, tapi saking sayang dan cintanya kepada kita, dibela-belain beli obat, nggak ada perubahan, dibawa ke dokter. Padahal duit ke dokter boleh minjem, nggak jadi beban, nggak jadi halangan, nggak jadi rintangan, nggak jadi pikiran. Yang penting kita sehat tuh. Kita mah minta duit ke orang tua, yang penting harus ada. Kita nggak tahu orang tua dapat duit dari mana. Padahal ladang kuli, ladang capek, hujan kehujanan, panas kepanasan. Tapi tetap orang tua mah kasih. Jadi benak pikiran harta bukan buat orang tua, tapi buat kita, buat anak.
Bapaknya ngojek dari pagi sampai sore cuma dapat 30.000. Orang tua mengalah, yang penting anak jangan sampai kelaparan. Biarkan ayah lapar, yang penting orang kelapar. Biarilah kerja kuli tukang sapu jalanan. Biarinlah kerja jadi office boy disuruh-suruh. Itu semua bukan karena buat orang tua, tapi buat anak. Buat anak. Makanya kalau ingat ke situ, waduh. Kita akan berpikir dan sadar, sehingga kita akan menghormati, menghargai orang tua. Belum ibu yang melahirkan kita, mengandung, menyusui kita, wah nggak kebayang. Satu tetes darah yang keluar dari orang tua di saat melahirkan. Nah, satu napas orang tua di saat melahirkan kita itu nggak terbalas. Kalau seandainya ini dunia, isi alam dunia, isi bumi ini punya kita semua, kemudian kita ingin membalas kebaikan orang tua, nggak bakalan kebalas. Nggak bakalan kebalas. Gak bakalan kebayar. Gak bakalan kebayar. Kita ngasih uang ke ibu 10 juta sebulan, selama hidup ibu kita sampai ibu meninggal kita yang ngurusin, gak kebayar. Sebaliknya kalau kita durhaka kepada orang tua, berdosa kepada kedua orang tua dan kita tidak minta maaf, jangan harap kita masuk surganya Allah. Jangankan masuk surga, mencium aroma wangi surga yang bisa dicium dengan ratusan tahun jaraknya, gak bisa tercium. Percuma sholat kita, percuma puasa kita, percuma ibadah haji setahun sekali, umroh tiap bulan, sodako seminggu 5 juta. Anak yatim kita santuni, ibunya nyampun walaupun masih muda disantuni ya. Ieu mah nyantun ka yatim teh pilih-pilih. Wah, indungna geus ini bunga. Wah, ieu mah ngora kene ieu. Baca Quran 1 hari 1 juz, sebulan berarti sekhatam Al-Quran. Yasin hafal, Al-Kahfi hafal, Al-Isra hafal, Waqi'an, Tabarok, Ar-Rahman hafal. Al-Quran ketalar, ribuan hadis hafal. Tapi kalau durhaka ke orang tua, kabeh sia-sia. Kabeh sia-sia. Walaupun harta di mana-mana, rumah, gedong, jabatan tinggi baik di kantor maupun di instansi pemerintah, kalau berdosa kepada orang tua, sia-sia. Rugi nyaton. Sejelek-jeleknya orang tua, dialah yang melahirkan dan membesarkan kita. Seburuk-buruknya orang tua, dialah yang sangat berjasa bagi kita. Karena tanpa dia kita tidak akan di dunia. Tanpa beliau kita tidak akan berada di alam dunia. Tapi dengan wasilah beliau-beliau kita bisa ada di dunia. Dan orang tua memperhatikan, mengurus dari mulai di saat dalam kandungan. Makanya sebulan sekali di USG, bagaimana dengan janin yang di dalam rahim, diperiksa, dikasih vitamin, gitu. Belum lahir udah dipersiapkan untuk persalinan, beli popok, beli baju, padahal belum tentu anaknya lahir selamat, tapi udah dipersiapkan. Itu karena saking sayangnya orang tua terhadap anaknya. Makanannya diperhatikan, ya San, di mana nangis, oe langsung. Ibu kita menyusui itu bukan semenit 2 menit. Coba belajar orang tidur sambil nyangigir, ya. What?
10 menit, belum tentu. Apalagi 20 menit. Tapi ibu kita menyusui sambil miring. Kali ibu kita kesal, capek, cangkel, siama orok teh. Siama orok teh nyusuai aing cangkel, capek, tuk tuk tuk. Beres orok nak bapakna nyusu. Tuh orang tua. Yurabbi jismaka, orang tua kita yang mengurus badan kita. Sampai sekarang badan kita jangkung ada tetap orang tua mah sayang walaupun kita mah rupanya juga jelek. Itu udah jelek. Hidung mancung ke dalam. Tetap kulit tepugu. Anak raja. Si ganteng gitu. Pugu goreng. Tetap ganteng. Jadi melihat kita itu luar biasa. Orang tua yang mengurus badan kita, makanannya, minumannya, sekolahnya, jajannya, semua diatur, diurus oleh orang tua. Makanya lahu haqqun azimun alaika. Maka orang tua memiliki hak yang luar biasa. Yang luar biasa. Kewajiban kita harus menjunjung tinggi harkat martabat orang tua. Jangan kita merendahkan walaupun orang tua kita kuli. Jangan menghina orang tua kita walaupun orang tua kita jadi pembantu. Sebab ada anak gengsi punya orang tua jadi orang susah. Malu punya orang tua jadi pembantu, pas amplop kapangi ketemu. Tong, udah makan belum? Siapa itu? Nggak kenal. Padahal orang tua. Orang tuanya, padahal ibunya, padahal bapaknya, tapi pura-pura nggak kenal. Hati-hati. Walaupun orang tua kita kerjanya susah, kita hidup karena orang tua. Jangan malu, jangan gengsi, tapi harus bangga. Walaupun orang tua kita orang susah, ya, kita harus bangga. Karena dengan beliau kita bisa lahir, dengan beliau kita bisa besar sampai sekarang. Jangan melupakan kebaikan orang tua. Jangan melupakan jasa orang tua. Hormati, patuhi kedua orang tua. Maka orang tua punya hak yang luar biasa terhadap kita. Fakadzalika ustadzuka alladzi yurabbi ruhaka. Maka begitu juga dengan guru kita yang mengurus mendidik ruh kita. Wa yuhadzibu akhlaqaka, yang mengajarkan, menyampaikan, menasihati, mengingatkan akan akhlak-akhlak kita. Jangan sampai akhlak kita itu buruk, akhlak kita itu jelek, akhlaqus sayyi'ah, akhlaqul mahmudah, akhlaqul qabihah. Yang tadinya akhlaqul mazmumah jadi akhlaqul mahmudah. Yang tadinya akhlaqus sayyi'ah jadi akhlaqul hasanah. Ya. Yang tadinya akhlaqul qabihah jadi akhlaqul karimah. Itu guru. Dan kita kalau pengen manfaat manfaat ilmu, jangan pernah berhenti mendoakan guru-guru. Guru kita bukan akang doang. Pan urang meureun sama mekadi pernah ngalaman ngaji di Batu. Sudah dibilang. Bahkan bisa jadi guru nu aya di lembur eta nu paling gede jasana daripada di Kobong.
Neng gitu. Hehe. Iya. Bisa jadi guru di lembur a pata a ba pata ba aba. Ya. Ba kasrobi dal domadu badu bidu. Nah. Lah, kenapa dia lebih besar daripada kita? Daripada akang. Bagaimana kita bisa membaca kitab? Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran? Bagaimana kita bisa menulis Arab kalau tidak ada guru di lemburnya? Oh, nggak mungkin. Wah, nggak pernah ngaji datang mondok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bisa baca. Wah, hebat. Ya, pasti kenal huruf dulu. Ya, benar tuh. Maka jangan lupakan, walaupun guru kita itu ilmunya di bawah kita. Guru orang ini mah elek orang. Yang cium tangan itu jangan saya, guru saya harus cium tangan ke saya. Wah, udah terkenal. Nggak boleh. Bahkan kita kalau di depan guru seperti orang bodoh, jangan bawa ilmu. Kalau ngobrol sama guru jangan bawa ilmu. Kalau ditanya, jawab. Ditanya mah cici. Benar enggak? Benar enggak? Cici. Pas dilihat, has kerek sare. Jangan bawa ilmu. Lagi dinasihatin, oh, yang saya dapat enggak begitu dalam kitab anu. Wah. Songong dah budak. Ya. Jadi walaupun kita udah hebat, tetap depan guru mah jadi orang bodoh. Manggu. Itu ya. Itu adab. Ya. Memang bisa guru di bawah kita bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa? Gurunya S1, muridnya profesor doktor. Oh, berarti S berapa tuh? S geprok. Ya. Oh, berarti ilmu tinggian murid. Gurunya mah tetap ngajar murid SD, ngajar murid SMP. Muridnya udah mengajar mahasiswa. Muridnya udah mengajar kiai-kiai. Bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, kita harus mendoakan guru-guru di lembur, doakan. Termasuk guru SD. Jadi jangan menafikan guru formal. Walaupun kita tidak diajar tentang sholat, tentang wudhu, tapi tetap dia orang berjasa karena kita bisa membaca pelantara dia. Ya. Bisa nulis karena pelantara dia. Coba kalau kita nggak belajar, didikte, tulis, bingung. A kumaha, B kumaha, C kumaha. Jadi siapapun yang berjasa dalam hidup kita harus kita hormat. Kenapa guru kita harus didoakan? Bukan buat guru, bukan. Ya Bang ya? Bukan. Buat kita. Why? Kenapa demikian? Karena guru kita mau ngasih doakan ku malaikat. Ku malaikat ngasih doakan. Tanpa didoakan oleh kita, guru itu udah didoain sama malaikat. Malaikat mendoakan. Lalu kita mendoakan guru buat siapa? Buat kita. Ibarat gelas yang diisi dengan air yang penuh, kemudian disiram. Kemudian luber ke bawah. Kita yang di bawah. Jadi kita mendoakan guru itu buat kemanfaatan ilmu. Buat pemahaman ilmu. Buat lemot nak otak kurang tadi lemot jadi encer gitu. Nah, mau doakan guru nggak harus menunggu mati dulu. Darah gua doain guru gua udah mati. Ya. Al-Fatihah ila ruhi geus paeh guruna. Jadi walaupun masih hidup boleh. Walaupun masih hidup. Parahan pangdamelkeun teh manis tuh.
bukan udah mata. Paham? Ya, paham? Gitu. Jadi kita mendoakan guru buat kita, bukan buat guru. Sebab guru mah udah ada yang ngedoain. Sah? Kita mendoakan guru, ya Allah panjangkanlah usia guruku, sehatkanlah lahir batinnya ya Allah, muliakanlah guruku ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, berikan kemudahan kelancaran dalam setiap urusannya ya Allah, baik urusan dunia, agama maupun akhirat. Jembarkan rizkinya ya Allah, solehkan dan solehakan putra putri turunannya ya Allah, bahagiakanlah guru-guruku ya Allah, gitu ya. Jadi ngedoain guru mah nggak harus nunggu mati, termasuk ngedoain orang baca Fatihah buat orang tua nungguin paeh lah. Kenapa kamu nggak ngedoain orang tua, ngirimin Fatihah buat orang tua? Soalnya orang tua saya belum mati, kalau udah mati ulah ya. Waktu masih hidup apalagi sudah tidak ada. Atas wa yu'allimuka al-ilman nafi'. Guru kita mengajarkan akan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang bermanfaat buat pribadi. Kita sholat diajarkan oleh guru. Oh, sholat begini yang betul, yang benar. Coba kalau kita tidak tahu. Waman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sia-sia sholat kita. Guru mengajarkan tentang tajwid, jadi kita baca Qur'annya baik dan benar. Coba kalau nggak ada guru, beletuk. Mengajarkan ilmu yang manfaat. Guru matematika pun bermanfaat. Jadi orang bisa ngitung bab warisan. Gara-gara belajar matematika, kita jadi pedagang, bisa ngitung. Coba kalau nggak bisa ngitung, dibodoh. Belajar bahasa Inggris manfaat supaya kita tidak bisa dibodohi oleh orang Inggris. Ya mah bisa nanti I love you, lop-lopan. Jadi jangan anti, harus bisa bahasa Inggris. What do you speak English? Yes, little I can. Ayo Grace, naam. Naam, Gracie. Apa kamu gila? Iya. Nanya bahasa Inggris, jawab bahasa Arab, nyambung, jaga sembung bawa golok. Jadi bahasa Inggris boleh. Nggak salah. Matematika, biologi, bicara anatomi manusia, tubuh manusia, oh nggak salah, bagus. Yang mana semuanya itu untuk menggali kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah multi luar biasa. Ada tentang astronomi, ada tentang biologi. Wah, nggak komplit. Fisika, kimia, kabaya. Hanya gitu. Komplit Quran. Ya, lahu hakun kabirun alaika, maka guru kita punya hak yang besar. Alaika, wajib buat kita untuk memenuhi hak-hak guru kita. Maka fayajibu alaika an tuhibbahu wa tu'azzimahu wa tu'amilahu bihadhil adab. Maka haruslah kita mencintai guru, walaupun guru orang teh galak bisa. Wakara melihat wajib, wah, siap. Matanya seperti mata elang, mata seperti mata ular ingin menerkam. Harus cinta.
Dan biasanya mah kalau di sekolah yang paling nggak disuka matematika. Sekolah lihat ngitung-ngitung wae. Apalagi kerudung PR. Ya. Wa tu'adzibahu dan muliakan, agungkan guru. Wa tu'amilahu dan pergaulilah bihadil adab dengan adab-adaban. Mana yang pertama antul ina linasaihihi, patuhilah akan nasihatnya. Harus patuh, karena guru seperti orang tua seperti guru, sayang kepada anak didiknya. Tidak ada satu guru yang ingin menjerumuskan anaknya di dalam kehinaan. Tidak ada satu guru yang ingin punya muridnya jadi orang susah. Tidak. Ingin menjadi orang sukses seperti santri sukses isuk-isuk. Jadi orang sukses, jadi orang berhasil, jadi orang manfaat ilmu nak. Itu guru. Makanya sabar, ngerti tuh balikan. Ngerti tuh paham tuh. Bisa tuh untuk kali usia mah belat bisa. Hanya kalau yang boga manusia. 10 kali diulang-ulang. Geus isukan ngaji jeung ember we lah. Sabar guru teh. Seperti orang tua, mana ada harimau ingin makan anaknya. Tetap sayang. Tetap sabar ngurus anaknya. Ulang teh bangor, kok orang tua mah sabar. Nasihatin gak putus-putus. Begitu juga dengan guru. Maka patuhilah nasihat gurumu. Karena tidak ada satu guru yang ingin menjerumuskan muridnya di dalam jurang kehinaan, di dalam lembah kesusahan. Semua guru ingin punya anak didik menjadi orang yang hebat, bukan hanya di pandangan hadapan manusia, tapi hebat luar biasa di hadapan Allah. Jadi barometernya Allah. Ukurannya itu Allah. Apalah artinya banyak ilmu kalau Allah tidak suka? Apalah artinya kekayaan kalau orang tua tidak ridho? Gitu. Allah tersebut. Ya, itu. Jadi patuhi nasihat guru. Abe badai sholat kunci pantok. Menang seminggu berubah. Beres ngaji ngapalkeun, padahal lain buat guru. Yang pinter kita, yang bodoh kita. Alhamdulillah beres ngaji langsung madang. Teu ngapalkeun. Isukan laleungitan teu nyaho. Eta budak sahanya. Orang mana eta teh? Orang mana eta teh? Orang Filipina rasaan mah. Orang Thailand juga orang Amerika. Nyasap ka dieu. Watak doa li awamirihi, harus DP dengan rendahan hati akan perintah-perintah guru, didasari dengan rendah hati, bukan karena kesel, bukan karena ambek, bukan. Guru aing mah teh hideng, aing gak tunduk di tah ngaji. Guru aing mah teh toleransi. Orang capek mogok kieu di tasa sapu. Ya. Mogok naon? Mogok sare. Berapa jam sare nak tidurnya? Baru sebentar, 6 jam. Wan Irwan. Ya. La khaufan minal iqab. Bukan takut dari sanksi,
Jadi kita menghafal itu bukan takut dicepret, ditaji, didenda, bukan. Jangan naon ngaranna harus berjamaah. Wah, orang daek berjamaah, sieun didenda. Bukan. Tapi semata-mata karena kita patuh kepada guru, semata-mata karena kita handap hasor, rendah hati menjalankan akan perintah guru. Walakin qiyaman bil wajib, tetapi kita melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap guru kita semata-mata guru kita punya hak yang kita penuhi dan kita pun harus patuh, yang ujungnya adalah mengharapkan ridho Allah. Sebab Allah ridho di mana? Di saat orang tua kita ridho. Allah murka di saat orang tua kita murka. Maka guru pun sama. Allah ridho di saat guru kita ridho. Kalau misalnya kita di hati kita itu ada guru, biasa. Guru ada di hati murid itu biasa. Itu aneh. Di mana orang boga guru resep ya orang. Guru orang ada di hati orang. Tetapi yang sulit kita ada di dalam hati guru. Jadi guru kita selalu ingat, kemananya si apangnya teka tingali. Kemana si nandanya teka tempo ele-ele. Itu selalu kepikiran, kebayang wajah muridnya. Pasti guru mendoakan muridnya. Apalagi murid yang ada di dalam hati guru. Wah, itu murid spesial. Jadi bukan kecap doang yang spesial, bukan nasi goreng doang yang spesial. Ternyata ada murid spesial. Adik. An ikhlasin min qalbika. Kita melakukan kewajiban berdasarkan hati yang tulus, ikhlas, bersih, tanpa pamri min qalbika. Kama yud'inul maridu lit-tabibi syafiq. Sebagaimana kita patuh, sebagaimana patuhnya orang yang sedang sakit terhadap dokter yang sayang. Oh, ini penyakit ini obatnya harus diminum ya 3 kali sehari, 2 kali sehari, setengah 2 kali. Jadi 1 obat dibagi 2, diminum dalam sehari. Kenapa dokter memberikan resep obat seperti itu? Supaya kita sembuh. Dan itu tanda karena dokter sayang kepada kita supaya kita lekas sembuh. Coba kalau dokter nggak sayang, nggak usah kasih obat, biarin mati aja tuh. Gitu. Kamu perlu mah dikasih obat supaya cepat mati. Enggak, dokter. Dan kita patuh dengan dokter. Itu. Batas takbila kullama yulqi ilaika bihusnil isgo. Maka lakukan, hadapi setiap apa yang kita terima dengan baik, dengan mendengarkan, melaksanakan dengan baik. Wasyukri, dan syukuran. Ya, alhamdulillah guru kita sayang, sampai kita diperhatikan, dinasihati yang baik-baik, diingatkan supaya kita menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, supaya kita menjadi manusia yang benar-benar manusia, yang dimuliakan oleh yang membuat manusia, dicintai oleh makhluknya Allah. Syukuran. Sholat berjamaah, sholat deui. Ngapal kieu, ngapal. Jadi kieu teh cantang tuh, ye. Jadi kieu berapa tahun lagi?
Jadi orang kayanya kapan? Nasihatin terus. Aing mah teu perlu nasihat lah. Iya. Wal farahi, dan kita senang, bahagia. Jadi apapun yang datang kepada kita, nasihat dari guru-guru kita, disikapi dengan baik, syukur dan tenang, senang, bahagia. Atas wallahu a'lam.